Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta telah melampaui 24,35 juta unit, terdiri dari 19 juta sepeda motor, 4,7 juta mobil penumpang, dan 36 ribu bus. Rata-rata sebanyak 997 ribu kendaraan bermotor masuk dan keluar Jakarta setiap hari dari wilayah satelit. Bogor menyumbang sekitar 270 ribu kendaraan per hari, Bekasi 250 ribu kendaraan per hari, Depok 220 ribu kendaraan per hari, dan Tangerang 200 ribu kendaraan per hari. Panjang total ruas jalan di Jakarta hanya sekitar 6.485 km, dengan kapasitas maksimal ruas arteri utama sekitar 2.000 hingga 2.400 kendaraan per jam per jalur. Rasio kendaraan terhadap panjang jalan menunjukkan ketimpangan ekstrim. Terhitung ada lebih dari 3.700 kendaraan per kilometer jalan di jalanan Jakarta. Titik macet paling parah terjadi di ruas TB Simatupang, Gatot Subroto, dan Sudirman Tamrin, dengan puncak waktu kemacetan pada pukul 6 sore hingga 7 malam, khususnya pada hari Jumat. Selama ini kita beranggapan bahwa penyebab utama kemacetan di Jakarta adalah tingginya volume kendaraan dibandingkan ruas jalan yang tersedia. Tapi ternyata tingginya volume kendaraan bukanlah merupakan sebab, tapi merupakan akibat. Ya, tingginya volume kendaraan, baik yang terdaftar sebagai kendaraan domisili maupun yang keluar masuk Jakarta, merupakan akibat jarak tempuh mobilitas penduduk dan pekerja yang masih terlalu jauh. Apalagi Jakarta tidak bisa dilihat hanya sebagai kota administratif. Dengan aglomerasi Jabodetabek yang kini menjadi kawasan perkotaan terbesar di dunia, Jakarta dihuni lebih dari 40 juta jiwa. Artinya, mobilitas harian Jakarta menjadi keriuhan yang luar biasa. Apalagi setiap hari lebih dari 3 hingga 4 juta pekerja komuter masuk dan keluar dari wilayah satelit Jakarta. Pola ini menghasilkan waktu tempuh panjang, biaya ekonomi yang tinggi, konsumsi energi berlebihan, dan emisi karbon yang besar. Mobilitas harian ini menjadi wajah nyata dari kemacetan ibu kota. Artinya di sini memang masalahnya bukan semata-mata kurangnya transportasi, ya, tapi juga ataupun konektivitas last mile-nya, tapi pola pembangunan kota yang memang tren saat ini masih memusat di inti Jakarta. Memang imbalance ini menyebabkan jarak perjalanan makin jauh, ya. Dari data Jutpi menunjukkan jarak perjalanan komuter ini, Jutpi 2 yang waktu itu juga selama ini mengawal perencanaan transportasi di Jabodetabek, ya, mencapai 30 sampai 40 km pulang pergi. Dan indikasi biaya transportasi itu menggerus rata-rata sekitar 12 sampai 15% dari pendapatan rumah tangga perkotaan. Artinya dalam hal ini memang pengembangan perumahan ini hal yang pokok. Jadi tidak semata-mata adalah masalah transportasinya, tapi kaitan dengan pengembangan kawasan. Jadi tadi sampaikan bahwa jangan ini hanya melihat dari sisi transportasinya. Kegiatan perkotaan membentuk aglomerasi kawasan yang secara fungsi, gitu ya, saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Solusi terbaik yang bisa diterapkan tentu saja bukan sekedar menambah transportasi umum atau mengurangi kendaraan pribadi. Yang lebih mendesak adalah bagaimana bisa memangkas jarak perjalanan. Apalagi densitas atau kepadatan penduduk yang tinggal di Jakarta belum maksimal. Jakarta padat, tapi tidak padat secara vertikal. Di luar kawasan segitiga emas, pembangunan masih rendah, perumahan tersebar, dan akses transportasi publik terbatas. Nah, kalau kita lihat pergerakan di Jakarta ini, atau mungkin Jabodetabek, itu mayoritas masih menggunakan kendaraan pribadi, baik yang roda 4 maupun roda 2. Sementara ruas jalannya itu ya memang segitu-gitu aja. Apakah ruas jalannya harus ditambah? Ya itu nggak akan menyelesaikan masalah lah. Kita sudah banyak melihat dari contoh-contoh baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, nambah jalan itu nggak lama akan nambah lagi macet gitu. Nah, jadi memang sebenarnya best practice atau common practice-nya ya harus diubah lagi dari sisi angkutan umumnya. Itu yang pertama.
Tapi yang kedua, jarak ini juga sangat-sangat berpengaruh. Di mana aktivitas orang udah pasti ke Jakarta lah, magnetnya itu di sini. Gitu. Jadi memang sebisa mungkin mendekatkan, dan ya udah kita bangunlah housing-housing yang lebih dekat dengan public transport, sehingga kebutuhan untuk mobilitas yang sangat jauh itu bisa langsung dipotong. Ini sangat possible kalau menurut saya, karena ini tidak harus membutuhkan investment yang besar. It's about policy. Ini masalah kebijakan. Jadi, penyebab utamanya bukan hanya soal jumlah kendaraan, melainkan tata ruang kota. Affordable housing atau ruang tinggal yang murah, dekat dengan transportasi publik diperhitungkan bisa memangkas kebutuhan kendaraan pribadi. Jakarta memang magnet utama aktivitas ekonomi, tapi solusi kemacetan harus dimulai dari dalam kota. Membangun hunian terjangkau, terintegrasi dengan transportasi publik, dan mendekatkan aktivitas warga ke pusat-pusat kerja. Dengan kebijakan yang tepat, Jakarta bisa keluar dari suramnya wajah lalu lintas kota dan bergerak menuju kota global yang lebih sehat, efisien, modern, dan berkeadilan. Tim Liputan CNN Indonesia.